Dalam beberapa dekade ke depan, saatnya generasi kita yang akan memegang tonggak estafet negara bangsa Indonesia. Suatu amanah luhur yang diwariskan oleh para pendiri dan pahlawan-pahlawan kita yang mulia dalam rangka mengisi kemerdekaan. Suatu warisan yang bukan hanya sekedar tanah dan air, simbol dan atribut, budaya dan norma, hukum dan pemerintahan, ekonomi dan pendidikan, bahkan dasar dan ideologi negara, melainkan semangat untuk mencapai cita-cita bersama. Bagi kita sebagai generasi abad ke-21, cita-cita yang kita dambakan tentunya berupa kemajuan negara kita. Dikala mudahnya mengakses informasi saat ini, sungguh sudah kita lihat betapa hebatnya, betapa kuatnya, dan betapa makmurnya negara-negara maju di berbagai belahan dunia. Sedari terpikir, apakah Indonesia bisa saja semaju itu atau mungkin melampaui mereka? Coba bayangkan jika negara kita sangat merata kemakmurannya, sangat tinggi pendapatan per kapitanya, sangat maju pendidikan dan pelayanan kesehatannya, sangat stabil keamanan dan pertahanannya, hingga sangat tinggi derajatnya di mata negara-negara lain. Banyak pihak-pihak ahli dan kompeten di bidangnya, baik dari dalam maupun luar negeri, telah mengemukakan bahwa Indonesia sebagai negara maju bukanlah suatu hal yang bersifat utopis atau hanya berupa angan-angan. Sudah dikeluarkannya data dan catatan bahwa negara kita sudah berada di jalan yang benar menuju kemajuan. Tidak jarang dari kita menanggapinya sebagai suatu motivasi, tetapi banyak pula yang hanya menganggapnya sekedar lelucon belaka. Dengan demikian, apakah kita menyadari bahwa kemustahilan kita menjadi negara maju sesungguhnya dapat berasal dari dalam diri negeri kita sendiri, atau yang biasa disebut sebagai faktor internal yang menghambat kemajuan bangsa dan negara? Faktor internal tersebut seringkali diartikan oleh sebagian masyarakat awam sebatas sebagai akibat dari tindakan negatif pemerintah seperti korupsi, KKN, perebutan kekuasaan, permainan politik, serta ketidakjelasan kebijakan dan hukum yang seringkali dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Meskipun dari pernyataan tadi benar adanya, tetapi di samping itu sesungguhnya dari kalangan kita selaku masyarakat juga dapat menjadi penyebab banyak faktor penghambat kemajuan bangsa, mulai dari tindakan kita seperti kecurangan, kemalasan, etos kerja dan belajar rendah, lemahnya kesadaran akan lingkungan, penyebaran dan sering termakan berita palsu, hawa dan nafsu, cara hidup boros, intoleransi, pemecah belahan dan ujaran kebencian, anarkisme dan pengrusakan, kelalaian membayar pajak, narkoba, hingga hal-hal yang terkadang tidak kita sadari lenyap dari diri kita seperti rasa cinta tanah air dan terlarut-marut menjadi konsumen produk dan budaya asing. Menurut Kementerian PPN, Bappenas, Indonesia akan segera mengalami bonus demografi atau lebih tingginya populasi produktif dibandingkan populasi non-produktif. Bonus demografi telah banyak menghantarkan negara-negara di berbagai belahan dunia untuk dapat menjadi maju hingga saat ini. Bonus demografi perlu dihadapi dengan penuh genjotan pada kualitas sumber daya manusianya, karena jika tidak, justru bonus demografi ini akan menjadi suatu hal yang sia-sia saja bagaikan angin yang berlalu. Sumber daya manusia yang dibutuhkan tentunya berasal dari manusia-manusia yang memiliki pola tingkah laku dan pemikiran yang berlawanan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Lantas, bagaimana caranya agar hal tersebut dapat tercapai? Bagaimana agar supaya baik pemerintah maupun masyarakat dapat saling mendukung mewujudkan Indonesia yang maju? Para pendiri dan pahlawan kita telah menurunkan runtunan bagaimana cara mereka berhasil menggapai cita-cita mereka, yakni bukan lain adalah Pancasila. Kemudian dalam batin sebagian dari kalian berkata, "Ah, masa itu lagi? Ah, sudah kuduga pasti ujung-ujungnya itu lagi." Lantas, mengapa jika itu lagi yang menjadi ujung-ujungnya? Jika sudah sering mendengarnya, seharusnya sudah kalian pahami bahwa Pancasila bukan hanya sekedar sebagai dasar yang mengatur ketentuan negara, melainkan pula merupakan identitas yang berasal dari keberagaman kebudayaan yang disatukan dalam satu bangsa, kepribadian dari norma dan adat istiadat yang berakar pada nilai-nilai layaknya pada sila-sila Pancasila. Pandangan hidup yang berakar pada keyakinan akan nilai-nilai tersebut, baik kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kegunaannya. Jiwa bangsa yang lahir seiring dengan lahirnya bangsa Indonesia, serta perjanjian luhur dari para pendiri dan pahlawan bangsa kita yang mulia ini. Jika nilai-nilai Pancasila yang sudah jelas-jelas berasal dari dalam diri bangsa kita ini saja kita lalai dan acuh tak acuh saja, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi apa-apa saja yang berasal dari luar?
Seiring berjalan majunya bangsa kita, hambatan-hambatan dari dalam pasti akan terus bertambah, bahkan dapat menjadi jauh lebih rumit daripada yang ada saat ini. Begitupun ketika negara kita menjadi negara yang maju, tantangan-tantangan dari luar juga pasti akan semakin banyak lantaran negara-negara lain semakin menaruh perhatian ke arah kita. Kita nantinya akan dikenalkan oleh tantangan-tantangan kelas negara-negara maju modern yang barangkali belum pernah kita hadapi sebelumnya. Jangan sungkan untuk menjadikan pedoman lama seperti Pancasila menjadi sumber kekuatan agar mampu bertahan dan berkembang. Pancasila sudah mencakup lengkap apa saja yang patut dipersiapkan dalam menghadapi dan mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, mulai dari dasar negara, pandangan hidup bangsa, sistem filsafat, ideologi negara, sistem etika, hingga dasar pengembangan ilmu. Hal tersebut sangat berkaitan dengan sumber daya manusia dari dalam diri kita sendiri sebagai manusia berkewarganegaraan. Sumber daya manusia tersebut harus mampu mengolah bahan bakar semangat luhur kita dalam menggapai cita-cita sehingga dapat menjadi suatu yang nyata dan dapat kita rasakan langsung ketika berhasil mencapainya. Haruslah kita percaya itu karena itu semua berasal dari para leluhur kita. Dan ingatlah bahwa kita akan tetap memiliki tanggung jawab mewarisi sesuatu kembali kepada keturunan kita nantinya. Dan janganlah itu sebatas kenangan akan negara dan bangsa kita yang tercinta.